Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul apresiasi manusia sebagai makhluk budaya yang akan dibahas oleh anggota saya, yaitu saya sendiri, saya Falina Novianti. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Kebetulan di alam raya ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, manusia. Dan sifat-sifat yang dimiliki keempat tumbuhan tersebut adalah yang pertama ada alam memiliki sifat tersebut, tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. Ketiga, binatang memiliki sifat wujud dan hidup dan dibekali nafsu. Yang keempat, manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal budi. Nah, akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain terletak pada akal budi. Anugerah Tuhan akan akal budilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Nah, akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Dengan demikian, manusia memiliki dan mampu mengembangkan sisi kemanusiaannya. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya, baik dengan alam maupun manusia lainnya. Nah, manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Manusia adalah menciptakan kebudayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Lina. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang bersifat harusan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Hakikat manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila yang disebutkan hakikat adalah pluralis. Hakikat manusia terdiri atas satu monodualis susunan kodrat manusia terdiri atas aspek keragaman meliputi wujud materi, anorganis, benda mati, vegetatif dan animalis, serta aspek kejiwaan meliputi cipta, rasa dan rasa. 2. Monodualis sifat kodrat manusia terdiri atas segi individu dan segi sosial. 3. Monodualis bentukan kodrat meliputi segi keberadaan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian berbeda atau berdiri sendiri, sekaligus juga menunjukkan keterbatasannya sebagai makhluk Tuhan. Pengertian kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem idea atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat misalnya pola-pola perilaku, bahasa, perangkat hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan benda-benda lain yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melaksanakan hidup bermasyarakat. Wujud kebudayaan. J. Holingman membagi wujud kebudayaan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, moral, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba dan disentuh. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu berpola dan manusia dalam masyarakat itu. Wujud itu sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia
manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasi. 3. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan yang merupakan hasil aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat atau didokumentasikan. Wujud etika dan estetika berbudaya. Etika manusia dan berbudaya etika memiliki makna yang bervariasi. Goethe menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. 1. Etika dalam arti nilai-nilai makna yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. 2. Etika dalam arti kumpulan asa atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik. Etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik atau yang buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama manusia, berarti kalau perilaku memanusiakan antar sesama. Memanusiakan manusia memberi keumuman bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri akan memberikan harga diri dan nilai luhur pribadinya sebagai manusia. Sedangkan bagi orang lain akan memberikan rasa percaya, rasa hormat, perdamaian, dan kesejahteraan hidup. Sebaliknya, sikap tidak manusiawi terhadap manusia lain hanya akan merendahkan harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang sesungguhnya mampu mulia. Sedangkan bagi orang lain, sebagai orang, tindakan prinsip kemanusiaan tidak berbeda-beda. Itu adalah memperlakukan orang lain atas dasar warna kulit, suku, agama, ras, asal, dan status sosial ekonomi. Kita tetap harus manusiawi terhadap orang lain, apapun latar belakangnya, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang sama harkat dan martabatnya. Perilaku yang manusiawi atau memanusiakan manusia adalah sesuai Dan kesimpulannya, sebagai makhluk budaya, manusia memiliki kemampuan unik untuk menciptakan, memahami, dan menghargai berbagai bentuk ekspresi budaya. Budaya mencakup seni musik, sastra, tarian, ritual, dan banyak lagi. Semua ini adalah cara manusia untuk mengungkapkan diri, memahami dunia sekitar, dan berkomunikasi dengan orang lain. Apresiasi terhadap manusia sebagai makhluk budaya berarti menghargai keberagaman dan keunikan setiap individu budaya mereka. Dan ini berarti menghargai cara-cara berbeda yang digunakan untuk orang itu mengungkapkan diri dan memahami dunia. Ini juga berarti menghargai kontribusi setiap individu dan budaya terhadap kekayaan dan keragaman budaya manusia secara keseluruhan. Apresiasi ini penting karena membantu kita untuk memahami dan menghargai orang lain dan budaya mereka, serta menghargai diri kita sendiri dan budaya kita sendiri. Dengan demikian, apresiasi terhadap manusia sebagai makhluk budaya adalah bagian penting dari menjadi manusia dan